kamar CSR untuk institusi penegak hukum. Pasca bencana tsunami dan likuifaksi pada 2018 silam masih meninggalkan bekas luka yang menggores bagi penyintas Pasigala. Bukannya tanpa alasan, banyak jiwa penyintas yang nasibnya terkatung-katung menanti kejelasan soal hunian dan keberlangsungan hidup. Nasib para penyintas yang mendiami hunian sementara ini semakin tidak menentu. Bahkan banyak di antaranya harus terusir akibat lahan yang ditempati bangunan hunian sementara sewanya sudah berakhir. Memang, program rehab rekon dari pemerintah pusat sudah berjalan. Ratusan bahkan triliunan dana yang digelontorkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan rehab rekon pasca bencana alam 28 September 2018 silam. Sayangnya, progres pekerjaan rehab rekon itu molor. Tak tahu kapan selesainya. Belum lagi tuntas penyelesaian nasib para penyintas Pasigala, kini muncul kabar tak sedap terkait adanya aliran dana Corporate Social Responsibility atau CSR senilai miliaran rupiah ke institusi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Dana yang bersumber dari Bank Sulteng milik daerah itu dialokasikan untuk belanja fasilitas kantor Kejati Sulteng. Mulai dari meja, kursi, komputer, televisi, renovasi ruangan, hingga belanja gorden pun menggunakan dana CSR. Luar biasa. Bukannya dana tersebut digunakan untuk membantu para penyintas, malah diperuntukkan bagi institusi aparat penegak hukum. Kabar ini tentu menyakitkan bagi masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya banyak penyintas Pasigala yang nasibnya belum terselesaikan. Rasanya sungguh tidak adil. Bank milik rakyat Sulteng malah mengiyakan permintaan dana CSR oleh Kejati Sulteng. Mestinya, jikalau dana tersebut diberikan kepada penyintas ataupun masyarakat yang membutuhkan, tentu akan sangat bermanfaat mengurangi sedikit penderitaan dan kebutuhan mereka. Lihat saja, masih ada penyintas yang tak kebagian hunian tetap. Dana itu tentu amat sangat membantu jika diperbantukan membebaskan lahan untuk mereka yang membangun hunian bagi keluarganya. Sungguh ironis sekali, di hadapan kita anak-anak penyintas dan para lansia harus hidup menumpang atau sekedar membangun gubuk sederhana di lahan warga demi terhindar dari panas dan kehujanan. Sungguh kasihan sekali. Terketukah nurani para pejabat Bank Sulteng dan Kejati Sulteng melihat dan mendengar jeritan para penyintas ini? Semoga saja. Bukan saja soal hunian, para penyintas ini semestinya dicarikan jalan keluar agar dapat melanjutkan hidupnya. Coba saja dana CSR itu diberikan dalam bentuk paket modal usaha atau pembinaan dan pelatihan keterampilan usaha. Itu lebih konkret dan bermanfaat bagi masyarakat. Atau Bank Sulteng menyalurkan bantuan tersebut dalam bentuk pengembangan UMKM, peningkatan sumber daya masyarakat. Rasa-rasanya ini juga menghasilkan manfaat langsung bagi perekonomian. Laporan hasil audit Bank Sulteng tahun 2022 mencatat, dari 1,4 miliar dana CSR hak Bank Sulteng, sejumlah 1,1 miliar diberikan kepada Kejati Sulteng. Sisanya untuk kegiatan masyarakat dan bantuan sembako untuk kaum duafa. Luar biasa. Sementara itu, dari sejumlah aturan hukum, baik undang-undang hingga peraturan menteri, tidak dianjurkan penggunaan dana CSR untuk kebutuhan institusi negara. Terlebih lagi untuk keperluan isi kantor aparat penegak hukum. Untuk diketahui,
Dari sejumlah aturan hukum yang ada, dana CSR seyogyanya digunakan untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sekalipun ada yang beranggapan bahwa pemberian CSR kepada institusi penegak hukum tidak melanggar, namun setidaknya patut dipertimbangkan dampak sosiologisnya. Keputusan yang terkesan salah kamar ini bukan hanya menciderai perasaan masyarakat penyintas, tapi juga menimbulkan kekhawatiran pemberian dana CSR ke institusi penegak hukum dapat mempengaruhi independensi institusi tersebut dalam penanganan perkara. Kalau begini keadaannya, wajar saja jika masyarakat curiga, bahkan mungkin juga tidak percaya terhadap penegakan hukum di lingkungan Kejati Sulteng. Ya Tuhan, salah kamar dana CSR untuk aparat penegak hukum merupakan insiden yang banyak disesali dan dikritik sejumlah kalangan. Hal itu terlihat pada maraknya pemberitaan terkait permasalahan ini. Bahkan sejumlah LSM dan ormas sempat melakukan aksi dan meneriakkan permasalahan aliran dana CSR ke institusi Kejati Sulteng. Ironisnya, institusi Kejati Sulteng dan Bank Sulteng tak bergeming. Sepertinya mereka meyakini aliran dana CSR tersebut tidak melanggar hukum, atau mereka beranggapan jika penyaluran dana CSR itu merupakan hak Bank Sulteng yang dapat diberikan kepada siapa saja. Ya. Kali ini Gubernur Sulteng perlu turun tangan, sebab penyintas Pasigala adalah rakyatnya juga. Sudah sepantasnya pemimpin daerah Sulteng itu ikut bicara. Sebagai pemimpin, Gubernur Sulteng tentu paham apa yang tengah dirasakan rakyatnya. Di pundaknya bergantung harapan masyarakat Sulteng, khususnya penyintas Pasigala. Gubernur Sulteng harus meminta keterangan para pejabat Bank Sulteng terkait aliran dana CSR tersebut, sekaligus mengkaji alasan pemberian dana CSR ke Kejati Sulteng. Sikap tegas gubernur tengah dinanti para penyintas, mengingat dampak dari pemberian dana CSR ke Kejati Sulteng menimbulkan kekhawatiran dan keresahan masyarakatnya. Kita semua berharap penyintas Pasigala mendapatkan keadilan. Nasib mereka bergantung pada kepedulian semua pihak. Jangan lagi penderitaan mereka berlanjut dan semakin terpuruk, terlebih lagi mendengar kabar yang menyayat perasaan dan menciderai rasa keadilan. Salah kamar. Kok bisa?